cerita genosida Haman dan genosida Hitler. Tahukah Anda, sejarah ternyata selalu berulang. Dia berulang bukan karena Tuhan lalai, tetapi karena manusia yang lupa. Dalam dua masa yang sangat jauh jaraknya, ratusan, bahkan ribuan tahun, bangsa Yahudi menghadapi dua tokoh yang memendam kebencian luar biasa terhadap mereka. Haman di zaman Esther dan Adolf Hitler di abad modern. Jadi dua nama dipisahkan oleh waktu, tetapi disatukan oleh roh kebencian yang sama. Kita sebut roh Amalek. Haman dan rencana pemusnahan bangsa Yahudi. Bila kita membaca dari kitab Esther 3 ayat 5-6 jelas tertulis, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangatlah marah Haman. Tapi dia menganggap hina bila hanya membunuh Mordekai saja, sebab mereka telah memberitahukan kepadanya bangsa Mordekai itu. Jadi Haman berikhtiar memunahkan seluruh bangsa Mordekai, yaitu orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros. Di balik ambisi politik dan egonya yang tersinggung, ada akar yang lebih dalam. Pemusnahan turun-temurun antara Amalek dan Israel. Haman disebut orang Agag. Esther 3 ayat 1. Keturunan Agag, Raja Amalek yang dulu hampir dibinasakan oleh Saul. 1 Samuel 15. Ini kisah lengkapnya. Namun, karena Saul tidak taat sepenuhnya, keturunan Amalek masih hidup dan di kemudian hari melahirkan Haman. Inilah musuh umat Tuhan. Maka kebencian Haman bukan kebencian pribadi sebenarnya. Ini kebencian spiritual, warisan dari roh Amalek, roh yang menentang rencana keselamatan Allah melalui umat pilihannya. Tujuan Amalek sejak awal bukan hanya menghancurkan Israel, tetapi menghapus benih Mesias. Jadi mencoba meniadakan jalur kelahiran Kristus. Keluaran 17 ayat 16. Tuhan akan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sekarang kita mengenal sosok di Perang Dunia Kedua, Hitler. Dan dia dihinggapi roh Amalek, roh yang sama di abad ke-20. Lompatan waktu ribuan abad ke-20 ini, roh Amalek hinggap pada seorang Hitler. Hitler dengan roh yang sama, penuh kebencian terhadap orang Yahudi. Lompatan waktu ribuan tahun membawa kita ke abad ke-20. Ke Eropa yang sedang bergejolak. Adolf Hitler, lahir 1889 di Austria. Dia bangkit menjadi pemimpin Nazi Jerman. Dia bukan sekedar diktator, dia instrumen dari roh kebencian yang sama yang pernah merasuki Haman. Hitler memandang bangsa Yahudi sebagai penghalang kemurnian ras Arya. Dalam bukunya Mein Kampf, ia menulis bahwa orang Yahudi adalah penyakit bagi dunia. Namun sesungguhnya, akar kebenciannya bukan semata rasial, melainkan spiritual. Dia benci kepada bangsa yang melahirkan Kristus, bangsa yang menjadi saksi kebenaran firman, bangsa yang menyimpan nubuat dan janji Allah. Maka kebenciannya adalah bentuk perlawanan terhadap Allah sendiri. Dari tahun 1941 sampai 45, melalui program yang dikenal sebagai Holocaust. Jadi ini program pembumi hangusan bangsa Yahudi. 6 juta orang Yahudi, termasuk perempuan, anak-anak, dan bayi, dibantai dengan sistematis. Gas beracun, kamar pembunuhan, kamp konsentrasi, rel-rel panjang menuju kematian. Semua dirancang oleh pikiran yang dikuasai oleh kuasa gelap yang sama seperti Haman. Persamaan rohani dan pola yang berulang. Bila kita melihat dari sisi asal-usul spiritual, Haman keturunan Amalek. Hitler memang bukan keturunan Haman atau keturunan Amalek, tapi dia terobsesi dengan supremasi ras murni.
Dan bila kita melihat dari motif kebencian, Haman iri dan tersinggung terhadap Mordekai. Sementara Hitler iri dan benci terhadap pengaruh bangsa Yahudi. Dari segi target, Haman ingin semua orang Yahudi di kerajaan Persia mati. Demikian pula Hitler, semua orang Yahudi di Eropa lebih dulu mati. Dan bila kita melihat bagaimana dia menggunakan metodenya, dia mencetak dekret kerajaan untuk pemusnahan orang Yahudi. Sementara Hitler, dia mengeluarkan kebijakan Nazi, yaitu Holocaust. Bagaimana sisi lawan spiritual? Haman, dia akan melawan Esther dan Mordekai yang berdoa dan berpuasa. Sedangkan Hitler, dia melawan umat Tuhan yang berdoa di seluruh dunia. Bagaimana akhir hidup dari Haman? Akhirnya Haman digantung di tiang gantungan yang sebelumnya dia siapkan untuk Mordekai. Dan kita tahu Hitler, dia bunuh diri di bunker, jatuh dalam kehancuran total. Firman Tuhan berkata di Mazmur 37 ayat 15, senjata mereka akan menusuk hati mereka sendiri. Roh Amalek ini adalah musuh abadi pekerjaan Allah. Secara Alkitabiah, roh Amalek ini melambangkan segala kekuatan yang berusaha menghentikan umat Allah sebelum mereka masuk ke janji Tuhan, menabur ketakutan dan menghapus identitas rohani umat pilihan. Ketika Israel keluar dari Mesir, Amalek menyerang bagian belakang barisan mereka yang lemah dan tertinggal. Ulangan 25 ayat 17-18. Demikian juga Haman dan Hitler, mereka menyerang mereka yang tak berdaya, karena roh Amalek selalu memanfaatkan kelemahan, kelelahan, dan kelengahan rohani. Namun Allah berkata di Keluaran 17 ayat 14, aku akan menghapuskan nama Amalek dari kolong langit. Ini deklarasi Allah bahwa setiap sistem, kuasa, dan manusia yang menentang umat Tuhan. Jadi ada deklarasi iman, deklarasi Allah bahwa setiap sistem, kuasa, dan manusia yang menentang umat Tuhan akan berakhir di bawah keadilannya. Saudara, dari sini kita bisa menarik benang merah dari Haman ke Hitler. Baik Haman maupun Hitler adalah cerminan roh yang menentang karya penebusan Kristus. Namun keduanya juga menjadi panggung bagi intervensi Allah. Melalui Esther, Allah menunjukkan bahwa sebelum rencana jahat dijalankan, dia sudah menyiapkan orang yang diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Demikian juga di zaman Hitler, melalui banyak Esther modern seperti Corrie ten Boom, Oskar Schindler, dan Dietrich Bonhoeffer, Tuhan bekerja membalikkan keadaan. Tuhan selalu menyiapkan saksi-saksi kasih dan keberanian di tengah kegelapan paling pekat. Roh Amalek masih beroperasi hari ini. Bukan lagi dalam bentuk rasial, tetapi dalam bentuk kebencian terhadap kebenaran, kekudusan, dan umat Allah. Namun berita baiknya adalah setiap kali roh Amalek bangkit, Tuhan membangkitkan Esther. Setiap kali kegelapan mencoba menelan terang, Tuhan memperlengkapi anak-anaknya dengan keberanian dan pengurapan baru. Daniel 11 ayat 32 berkata, bangsa yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dari Persia kuno sampai Eropa modern, dari istana Raja Ahasiweros sampai kamp konsentrasi Auschwitz, kita melihat satu hal yang sama. Tangan Allah tidak pernah terlepas dari sejarah manusia. Ketika dunia merancang kebinasaan, Allah menyiapkan keselamatan. Ketika musuh mengangkat tangan untuk membunuh, Allah mengangkat tangan untuk melindungi. Dan ketika semua tampak mustahil, Allah membalikkan keadaan karena Ia setia pada janjinya. Tuhan memberkati.